Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TV dimanapun kalian berada. Yang jauh segera mendekat, yang dekat segera merapat. Bertemu kembali lagi nih dengan Mimin, yang dimana Mimin kali ini akan memberikan ulasan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode mendatang, yang semakin seru lagi untuk kita saksikan. 19 September 2021, yang dimana kali ini si Priska yang sudah mengetahui keberadaan berangkas sang nenek yang berisi emas batangan. Dan semoga saja kali ini kejahatan si Priska diketahui oleh salah satu anggota keluarga Buana ya Sobat TV. Dan di sisi lain, kesuksesan Dewa kali ini atas kerja kerasnya mampu kembali seperti dahulu lagi yang mempunyai segalanya. Dan ini semua Dewa lakukan hanya untuk istri dan juga Dewa Junior. Namun di sini Bang Mimin akan mengulas sedikit demi sedikit di episode sebelumnya ya Sobat TV, untuk keperluan referensi di episode mendatang. Terima kasih. Ibu Parah yang mencoba memberikan masukan yang sangat baik kepada menantunya, yaitu Nana, agar Ibu Nana tidak selalu saja cemburu berat di saat suaminya tengah fokus kerja untuk menafkahi istrinya dan juga Dewa Junior. Yang membuat setelah itu Ibu Nana pun bisa memahami dengan semua apa yang dimaksud oleh Ibu Parah. Dan di kejadian lain, si Priska yang mengadukan kepada sang nenek soal Pasha yang bertemu dengan Lula, yang membuat sang nenek pun langsung menelpon Pasha agar secepatnya pulang ke rumah. Namun di saat sang nenek yang tengah teleponan dengan Pasha, si Priska yang mempunyai rencana busuk lagi dengan mencari tahu di mana sang nenek menyimpan berangkas yang di dalamnya itu ada emas batangan. Dan alhasil si Priska pun menemukan tempat keberadaan berangkas tersebut. Dan setelah itu sang nenek yang sudah bertemu dengan Pasha pun menjelaskan yang sebenarnya kepada sang nenek, jika dirinya itu hanya membantu Lula yang menyiapkan acara ulang tahun pernikahan Dewa dan Nana. Yang membuat sang nenek pun sedikit kecewa kepada Dewa karena tidak memberitahu kepada sang nenek akan hal ini. Yang membuat setelah itu Nek Ratu pun menelpon Dewa yang bertujuan menegur Dewa karena sudah tidak memberitahu acara sepenting ini kepada sang nenek. Yang membuat setelah itu Dewa beserta Nana langsung mengundang semua anggota keluarga Buana untuk datang ke tempat acara ulang tahun Dewa dan Nana. Dan di saat acara itu akan berlangsung, si ular Alia yang salah paham, yang mengira kejutan di Taman Kencana itu buat Salsa. Namun dengan sangat kagetnya si ular Alia setelah mengetahui jika kejutan itu untuk Dewa dan Nana, yang membuat si ular Alia pun langsung terdiam dan menyaksikan Dewa dan Nana yang mempertontonkan keromantisannya di depan semua anggota keluarga Buana dengan berdansa. Yang membuat si ular Alia pun ujung-ujungnya marah kepada Pasha karena Pasha yang sudah kelewat batas, karena ternyata kejutan yang sudah Pasha siapkan itu ternyata untuk Dewa dan Nana. Dan setelah itu Pasha pun akhirnya bertemu dengan Lula. Dan kemudian Pasha yang kembali ingin mengajak Lula agar memperjuangkan hubungannya bersama-sama. Namun Lula yang menegaskan kepada Pasha jika hubungannya tidak akan mungkin bersama. Apalagi Pak Arman yang sudah benar-benar kecewa dengan sikap Pasha yang tidak sangat tegas di saat berhadapan dengan sang nenek dan juga si Priska. Dan setelah itu, secara tak diduga oleh semuanya, di saat acara perayaan ulang tahun pernikahan Dewa dan Nana, Tante Merlin yang naik ke atas panggung. Dan kemudian setelah itu Tante Merlin pun meminta Pasha dengan Priska untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Yang membuat dari hal ini Ibu Parah pun menjadi sangat kuku lutuk dengan yang dilakukan oleh Tante Merlin.
yang membuat setelah itu Ibu Farah dengan Tante Merlin pun saling adu mulut di saat semua anggota keluarga Buana akan pulang. Dan setelah itu si Kevin pun menghampirinya, yang membuat si Priska pun sedikit kaget dengan kehadiran si Kevin yang bertemu dengan Nek Ratu. Karena tujuan si Kevin ingin memberi ancaman kepada si Priska dengan cara ingin membantu Nek Ratu menemukan penjahat yang sudah merampas perhiasan sang nenek, yang membuat si Priska dan juga si Roni sangat ketakutan dengan yang akan dilakukan oleh si antagonis Kevin. Dan di kejadian lain terlihat kesedihan si ular Alia yang selalu terbayang-bayang dengan sosok anaknya selama masih hidup. Dan di situ pun nampak terlihat si Kevin yang melihat kesedihan si ular Alia. Dan si Kevin pun begitu sangat bersalah karena atas kecerobohannya sekarang si Kevin masih belum mengakui jika meninggalnya Salsa itu atas kelalaian si Kevin, yang membuat setelah itu si Kevin memberikan kejutan kepada si ular Alia untuk mengenang almarhum anaknya. Namun seakan kejutan itu kacau karena si ular Alia yang menyenggol lilin di saat si Kevin yang mengarang cerita jika yang dimaksud si Priska itu dengan inisial S itu adalah sayang, yang membuat si ular Alia pun sangat terbayang-bayang dengan semua ucapan si Kevin. Padahal itu semua hanyalah cara si Kevin agar si ular Alia tidak terus-menerus mencari tahu rahasia terbesar si Kevin dengan inisial S ya Sobat TV. Nah Sobat TV, begitulah ulasan dari Bang Mimin ya. Jadi untuk tahu alur kelengkapannya jangan lupa saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di TV kesayangan kita SCTV 1 untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.